Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir dalam kelas hari ini? Sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas informasinya. Baik, ada yang tahu nggak materi yang akan kita bahas pada hari ini apa, teman-teman? Coba Amelia, tahu nggak apa yang kita mau bahas pada hari ini? Belum tahu, Pak. Oke. Oke, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah tentang strategi pemasaran. Baik. Oke, saya mau tanya nih ke kalian, ada yang tahu nggak tentang strategi pemasaran itu apa? Dari sudut pandang kalian aja tentang strategi pemasaran itu apa? Silakan, Kenapa saya izin menjawab? boleh. Mungkin sepengetahuan saya, strategi pemasaran itu adalah rencana yang dibuat oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang mana nanti tuh akan adanya promosi produk atau layanan yang mereka buat kepada konsumen. Oke, baik. Jawaban yang bagus ya. Itu udah cukup mendefinisikan dari strategi pemasaran itu sendiri. Oke, baik. Jadi strategi pemasaran itu cukup penting ya. Pemasaran komponen kunci dalam mencapai kesuksesan bisnis di era modern ini. Jadi strategi pemasaran yang efektif memainkan peran penting dalam membangun merek yang kuat, menjangkau target pasar yang tepat, dan kemudian meningkatkan penjualan juga. Oke, berikut ini saya ada PowerPoint mengenai materi kita pada hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, strategi pemasaran. Pertama-tama sebelum kita masuk ke materi isi, berikut ini ada pendahuluan yang perlu kita cermati dan kita pahami mengenai strategi pemasaran. Jadi sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan mengenai pentingnya pemasaran. Dengan strategi pemasaran yang baik, tentunya bisnis dapat membangun hubungan yang erat dengan pelanggan, kemudian meningkatkan kesadaran merek, membedakan diri dari pesaing dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi sebuah strategi pemasaran yang komprehensif melibatkan identifikasi target pasar, penelitian pasar, pengembangan produk, promosi, distribusi, dan analisis hasil untuk terus mengoptimalkan upaya pemasaran. Jadi di dalam presentasi pada hari ini, kita akan menjelajahi pentingnya strategi pemasaran yang solid dan bagaimana implementasinya dapat membantu bisnis mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Jadi tujuan presentasi ini adalah memberikan kalian pemahaman yang jelas tentang pentingnya strategi pemasaran dalam mencapai kesuksesan bisnis. Jadi saya akan membahas mengapa strategi pemasaran yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis, termasuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, kemudian membangun merek yang kuat, dan mempertahankan pelanggan yang setia pada bisnis kalian. Oke, kita next. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, nah di sini ada ice breaking sedikit. Mungkin ini ada tebak gambar, ada yang tahu ini hewan apa? Coba Amelia, tahu nggak ini hewan? Ayo ditebak. Siput, Pak. Siput, yakin siput? Teman-teman lain ada nggak? Ada yang bisa tebak? Oke, karena nggak ada yang mau nebak lagi selain siput, mungkin pada sama ya jawabannya siput karena di sini punya cangkang. Oke, jawaban yang betul adalah ding 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 ding. Nah, ini adalah kuput, kucing siput, penemuan baru dari Madagaskar. Oke, segitu saja speakingnya. Mungkin kalian sudah fokus ya, insya Allah. Oke, selanjutnya beranjak ke konsep strategi pemasaran. Nah, pada materi atau topik kita hari ini, kita akan membahas 3 sub besar dari materi pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi strategi pemasaran, kemudian tujuan strategi pemasaran, dan faktor-faktor strategi pemasaran. Nah, teman-teman di sini yang akan kita bahas pertama yaitu definisi strategi pemasaran. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya tanyakan di awal tadi, dan Milia sudah menjawab mengenai definisi dari strategi pemasaran itu sendiri. Jadi menurut Philip Kotler, yaitu ahli mengenai bidang bisnis, jadi strategi pemasaran adalah suatu rencana terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran melibatkan pemilihan target pasar yang tepat, pengembangan produk yang sesuai, penetapan harga yang strategis, dan promosi yang efektif. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sambil mencapai keuntungan bagi perusahaan. Kemudian ada ahli lain yang berpendapat bahwa strategi pemasaran sebagai cara perusahaan memposisikan dirinya dalam pasar yang kompetitif. Nah, strategi pemasaran melibatkan pemilihan segmen pasar yang spesifik dan diferensiasi produk atau layanan untuk membedakan perusahaan dari pesaingnya. Dengan fokus pada keunggulan kompetitif, strategi ini bertujuan untuk mencapai keunggulan dalam harga, kualitas, layanan, dan inovasi. Jadi, kesimpulannya dari kedua definisi ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran adalah rencana terpadu yang melibatkan pemilihan target pasar, pengembangan produk, penetapan harga, dan promosi. Nah, strategi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mencapai keuntungan, dan memposisikan perusahaan secara kompetitif di pasar. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sedikit kutipan dari definisi strategi pemasaran itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan strategi pemasaran. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, jadi tujuan strategi pemasaran yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mencapai keuntungan, dan memposisikan
perusahaan secara kompetitif di pasar. Dalam mencapai tujuan pertama, strategi pemasaran bertujuan untuk memahami dengan baik apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, perusahaan melakukan riset pasar yang mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang target pasar, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi yang memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Jadi sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun hubungan yang baik, dan mendorong loyalitas pelanggan jangka panjang. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Kalau gitu saya lanjut, mungkin teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Selain itu, strategi pemasaran juga bertujuan untuk mencapai keuntungan bagi perusahaan. Jadi dengan meningkatkan penjualan dan pasar, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitasnya. Jadi strategi pemasaran yang sukses juga berfokus pada pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meminimalkan pemborosan, perusahaan dapat mencapai keuntungan yang lebih besar. Jadi tujuan terakhir dari strategi pemasaran adalah yaitu memposisikan perusahaan secara kompetitif di pasar. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pesaing pasar dan keunggulan yang dimiliki perusahaan. Dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat mengembangkan proposisi nilai yang unik dan membedakan diri dari bersaing. Tujuannya adalah untuk membangun citra merek yang kuat dan menciptakan persepsi positif di benak pelanggan. Jadi dengan memposisikan diri sebagai pemain yang kuat dan berbeda, perusahaan dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif dan memenangkan persaingan di pasar. Begitu. Jadi secara keseluruhan tujuan strategi pemasaran ini mencakup pemenuhan kebutuhan pelanggan, mencapai keuntungan, dan memposisikan perusahaan secara kompetitif. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, strategi pemasaran berkontribusi pada pertumbuhan bisnis, keberlanjutan perusahaan, dan memperkuat posisi pasar perusahaan di tengah persaingan yang sangat sengit. Begitu. Dan selanjutnya ada faktor-faktor strategi pemasaran. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua ada persaingan, kemudian yang ketiga ada tujuan dan sumber daya perusahaan, dan keempat ada perubahan, kelima ada segmen pasar dan target konsumen, keenam ada produk dan penawaran. Mari kita bedah satu-satu dulu ya. Baik, dari yang pertama ada analisis pasar. Jadi, perusahaan perlu memahami pasar dan pelanggan mereka dengan melakukan analisis yang mendalam. Hal ini mencakup pemahaman tentang preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen, serta kondisi pasar secara keseluruhan. Analisis pasar akan membantu perusahaan menentukan segmen pasar yang tepat dan mengembangkan strategi yang sesuai. Kemudian yang kedua ada persaingan. Nah, persaingan ini di pasar dapat sangat mempengaruhi strategi pemasaran. Perusahaan perlu memperhatikan persaingan mereka, termasuk produk, harga, promosi, dan distribusi yang mereka tawarkan. Dengan memahami persaingan, perusahaan dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dan mengembangkan strategi yang membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya ada tujuan dan sumber daya perusahaan. Strategi pemasaran itu sendiri harus selaras dengan tujuan jangka panjang dan sumber daya perusahaan. Tujuan dapat berkisar dari peningkatan pangsa pasar hingga peningkatan kesadaran merek. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran pemasaran, tim, dan infrastruktur untuk mengembangkan strategi yang realistis. Keempat, perubahan lingkungan. Lingkungan eksternal seperti perubahan dalam ekonomi, regulasi, sosial, dan teknologi dapat mempengaruhi strategi pemasaran. Jadi perusahaan perlu mengikuti perkembangan ini dan menyesuaikan strategi mereka dengan pasar dan target konsumen. Pahami segmen pasar yang dituju dan identifikasi target konsumen yang tepat adalah faktor penting strategi pemasaran. Perusahaan perlu memahami kebutuhan, preferensi konsumen dan tertentu efektif. Begitu. Dan yang terakhir ada penawaran. Strategi pemasaran juga dipengaruhi oleh produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan perlu mempertimbangkan atribut produk, manfaat yang dihasilkan, harga yang sesuai, dan posisi relatif produk dalam pasar. Hal ini akan membantu perusahaan dan mengembangkan strategi pemasaran yang maksimal dari nilai produk bagi pelanggan. Gitu. Jadi beberapa bedan dari faktor strategi pemasaran. Oke, sampai dalam tahap segmenting ini sendiri. Yang pertama ada identifikasi kriteria segmentasi, yaitu menentukan kriteria yang akan digunakan untuk membagi pasar seperti demografi, geografi, perilaku konsumen, atau faktor psikografisnya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Kumpulkan data dan informasi tentang pasar dan konsumen berdasarkan kriteria segmentasi yang telah dilakukan. Nah, data dapat diperoleh melalui survei, wawancara, penelitian pasar, atau sumber data yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Jadi untuk analisis data ini sendiri dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola atau kelompok yang digunakan yang signifikan dalam pasar. Nah, cari karakteristik yang serupa antara kelompok konsumen dan kelompok yang berbeda dari segi kebutuhan, perilaku, dan preferensi mereka. Kemudian yang keempat ada penentuan segmen pasar. Berdasarkan analisis data, identifikasi, dan tentukan segmen pasar yang paling menarik dan relevan untuk produk atau layanan kalian. Perhatikan ukuran segmen, potensi pertumbuhan, kebutuhan yang memadai, dan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Gitu. Jadi selanjutnya ada profil segmen. Setelah menentukan segmen pasar, buatlah profil yang mendalam untuk setiap segmen. Profil ini harus mencakup informasi tentang demografi, perilaku, preferensi, dan kebutuhan segmen tersebut. Kemudian selanjutnya ada pemilihan target segmen.
Pilih segmen pasar yang akan menjadi target utama perusahaan Anda berdasarkan potensi pertumbuhan, keuntungan, dan kesesuaian strategi pemasaran. Selanjutnya yang terakhir ada penyesuaian strategi pemasaran. Sesuaikan strategi pemasaran kalian untuk masing-masing segmen pasar yang ditargetkan. Berikan penekanan pada kebutuhan dan preferensi segmen tersebut melalui pengembangan produk, harga, promosi, dan distribusi yang relevan. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada targeting. Nah, targeting itu sendiri merupakan proses memilih dan fokus pada segmen pasar tertentu yang memiliki potensi tertinggi untuk menghasilkan penjualan dan keuntungan bagi suatu produk atau layanan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami karakteristik preferensi dan kebutuhan konsumen dalam segmen pasar tersebut. Dan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, targeting pasar adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus perusahaan dalam upaya pemasaran produk atau layanan lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas pemasaran dengan mengarahkan sumber daya perusahaan kepada segmen yang paling berpotensi dan paling cocok dengan nilai yang ditawarkan. Jadi dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan memaksimalkan penjualan serta keuntungannya. Gitu. Kemudian ada beberapa strategi yang umum digunakan ya dalam targeting itu sendiri. Yang pertama ada targeting pasar berdasarkan demografi, berdasarkan perilaku, berdasarkan psikografis, geografis, kesesuaian produk, dan pengejaran pasar. Gitu. Selanjutnya ada positioning. Untuk positioning itu sendiri merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan citra dan perbedaan yang unik dari suatu produk atau layanan di benak konsumen. Nah, tujuan utama dari posisi pasar adalah untuk membedakan dan memposisikan produk atau layanan secara kompetitif di pasar. Dalam dunia yang penuh dengan persaingan bisnis yang sangat sengit, tentunya memiliki posisi pasar yang kuat dapat menjadi kunci ya teman-teman dalam keberhasilan suatu perusahaan. Jadi, mengapa positioning begitu sangat penting bagi perusahaan atau bagi bisnis yang sedang dijalani? Karena positioning yang tepat akan membantu perusahaan menciptakan nilai tambah bagi konsumen, membedakan diri dari pesaing, dan meningkatkan daya tarik produk atau layanan di mata pelanggan. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan mencapai tujuan mereka dengan baik. Begitu. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa bisa dipahami, teman-teman? Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas yaitu ada beberapa jenis-jenis dari strategi pemasaran yang diterapkan banyak pembisnis di saat ini, di zaman modern ini, karena tentunya dunia digital sudah merambah sampai banyak segmen bisnis ya. Jadi perlu penerapan strategi yang diterapkan sesuai dengan eranya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, Sira saya mau tanya. Emilia saya mau tanya. Waktu Zoom-nya tinggal berapa menit lagi ya? Tinggal 9 menit lagi. Oke, baik, terima kasih. Oke, yang pertama ada jenis strategi pemasaran konten marketing. Di sini ada yang tahu konten marketing? Oke, belum ya. Kalau gitu saya akan jelaskan mengenai konten marketing. Jadi, konten marketing atau biasa orang sebut pemasaran konten gitu ya. Strategi pemasaran konten ini melibatkan pembuatan dan distribusi konten yang bernilai dan relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens. Jadi konten dapat berupa artikel blog, infografis, video, atau konten lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan konsumen, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Kelebihannya adalah meningkatkan visibilitas merek dan membangun keterlibatan dengan konsumen. Jadi membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Oke, selanjutnya ada pemasaran influencer atau influencer marketing. Ini mungkin kalian sudah sering banyak nonton di TikTok ya, seperti banyak selebgram atau seleb TikTok yang memasarkan produk-produk. Nah, itu merupakan salah satu strategi yang bernama influencer marketing. Jadi, strategi pemasaran influencer melibatkan bekerja sama dengan individu atau memiliki pengaruh di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan. Para influencer ini memiliki basis pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian pengikut mereka. Jadi, kelebihannya adalah mencapai audiens yang lebih luas melalui pengaruh influencer dan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi membutuhkan pemilihan influencer yang tepat dan biaya yang mungkin cukup tinggi. Jadi kelemahannya biayanya cukup tinggi karena rating dari influencer itu berbeda-beda. Jadi memiliki posisi-posisi rate dari influencer itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada pemasaran media sosial atau social media marketing. Nah, strategi pemasaran media sosial melibatkan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya untuk mempromosikan produk atau layanan melalui konten iklan, kemudian interaksi langsung dengan pengguna atau live. Kemudian ada strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan konsumen, dan penjualan. Kelebihannya adalah memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen dan menyediakan alat pengukuran dan analisis, tetapi memerlukan strategi dan konten yang tepat untuk setiap platform itu sendiri. Dan yang terakhir ada pemasaran video atau video marketing. Strategi ini
melibatkan penggunaan video untuk mempromosikan produk atau layanan. Video dapat digunakan untuk memberikan informasi, mendemonstrasikan produk, atau menghubungkan emosional dengan audiens. Jadi melalui platform seperti YouTube, strategi ini dapat meningkatkan jangkauan merek dan keterlibatan konsumen. Kelebihannya adalah meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsumen, tetapi membutuhkan biaya produksi yang cukup tinggi dan sulit mengukur dampaknya secara langsung. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus. Oke, nah ini adalah salah satu merek terkenal yang sudah lama ya, mungkin dari zaman buyut saya sudah ada, yaitu Coca-Cola. Nah, Coca-Cola pernah melakukan kampanye yang berjudul Share a Coke oleh Coca-Cola. Apa sih itu artinya dari kampanye itu sendiri? Jadi salah satu contoh nyata digital marketing, di sini kita mengambil contoh dari digital marketing ya. Jadi salah satu contoh nyata dalam digital marketing yang sukses adalah kampanye Share a Coke yang diluncurkan oleh Coca-Cola. Kampanye ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dan telah menjadi salah satu kampanye digital marketing yang paling sukses dalam sejarah. Oke, di sini kita bedah ya, kita analisis kampanye yang dilakukan oleh Coca-Cola itu sendiri. Yang pertama, dari kampanye ini, Coca-Cola mampu meningkatkan kesadaran merek. Melalui kampanye ini, Coca-Cola berhasil meningkatkan kesadaran merek mereka secara signifikan. Pengguna diundang untuk membagikan foto mereka dengan botol Coca-Cola yang memiliki nama-nama orang di label yang menggunakan hashtag Share a Coke. Hal ini menciptakan sensasi dan memicu partisipasi dari konsumen yang ingin berbagi pengalaman mereka dengan produk tersebut. Yang kedua ada peningkatan keterlibatan konsumen. Kampanye ini berhasil menciptakan keterlibatan yang tinggi dari konsumen dengan menggabungkan elemen personalisasi dengan media sosial. Konsumen merasa terlibat secara langsung dengan merek tersebut. Gitu. Yang ketiga ada viralitas konten. Kampanye Share a Coke menjadi viral di media sosial, tentunya karena menggunakan strategi digital marketing. Selanjutnya peningkatan penjualan. Selanjutnya ada peningkatan penjualan. Kampanye ini telah terbukti sangat sukses dalam meningkatkan penjualan Coca-Cola melalui personalisasi label botol. Kampanye ini menghadirkan pengalaman yang lebih pribadi bagi konsumen, yang mendorong mereka untuk membeli lebih banyak produk dan bahkan mencari nama-nama spesifik di rak toko. Kemudian yang kelima ada dampak panjangnya. Dari kampanye ini, dampak panjang yang diterima Coca-Cola yaitu personalisasi label botol menjadi salah satu elemen yang melekat pada identitas mereka. Hingga saat ini Coca-Cola masih melanjutkan kampanye ini dengan variasi yang berbeda setiap tahunnya. Oke, baik. Ada apa, Milia? Musimnya tinggal 3 menit lagi, Pak. Oke, baik. Ini kita teruskan saja ya. Nanti kita lanjut lagi nanti kita join ulang ke room Zoom ini lagi ya, jika sudah habis. Oke, itu dia beberapa bedahan dari studi kasus Coca-Cola. Oke, selanjutnya di sini saya memberi sedikit tips dan trik untuk strategi pemasaran. Yang pertama, kenali target pasar. Kemudian yang kedua, merencanakan strategi dengan matang, kemudian optimalkan sosial media yang ada, kemudian personalisasi pesan pada kampanye kalian dalam bisnis kalian, kemudian memantau kinerja dari strategi kalian yang telah kalian aplikasikan pada bisnis kalian. Oke, jadi kesimpulannya, strategi pemasaran sangat penting bagi kesuksesan atau bagi jalannya suatu bisnis. Dengan memiliki strategi pemasaran yang baik, bisnis dapat mencapai tujuan-tujuan pemasaran seperti meningkatkan penjualan, memperluas masa pasar, dan membangun citra yang kuat. Melalui strategi pemasaran yang tepat, bisnis dapat mengidentifikasi dan memahami target pasar mereka, mengenal kebutuhan dan preferensi konsumen, dan menyesuaikan produk atau layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Strategi ini membantu bisnis untuk mengembangkan rencana promosi yang efektif. Jadi menggunakan saluran distribusi yang tepat dan menentukan harga yang kompetitif. Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, di sini kita saatnya masuk sesi Q&A. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi topik pada hari ini. Boleh, Milia? Kak, saya ingin bertanya. Ya, boleh. Dari yang udah Bapak jelasin tadi, saya ingin bertanya, apa strategi pemasaran yang paling efektif dalam era digital saat ini dari keempat strategi yang tadi sudah Bapak jelaskan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup menarik ya. Oke, jadi ini berarti jawabannya mengenai pandangan saya sendiri ya. Jadi menurut saya dalam era digital saat ini strategi pemasaran yang paling efektif itu adalah strategi kombinasi dari keempat strategi yang tadi saya jelaskan. Jadi antara pemasaran online dan pemasaran konten yang relevan. Pemasaran online mencakup penggunaan media sosial, mesin pencari, dan iklan digital untuk menjangkau halayak yang lebih luas. Melalui penggunaan media sosial, perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan potensial dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Jadi kita menggunakan yang namanya strategi mix strategi dari keempat strategi yang tadi sudah kita bahas bersama gitu. Apakah sudah bisa dipahami ya? Sudah, Kak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali juga. Oke, baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo sambil nambah nilainya. Ini tadi Milia sudah dapat poin 70 ya. Lumayan buat menambah nilai akhir dari mata pelajaran ini. Oke, baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Oke, selanjutnya kita ada kuis nih. Nah, bisa nih di-scan ya teman-teman semuanya. Milia dan kawan-kawan boleh di-scan untuk kuisnya. Oke,
Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menjawab kuisnya. Jangan patah semangat, karena ini masih kuis aja, jadi gambaran. Jadi bagi yang masih belum paham mengenai strategi ini, nanti saya akan beri kalian PPT-nya dan kalian bisa pelajari lagi. Gitu. Oke, selanjutnya. Terakhir ada penugasan dari saya, jadi kalian diharuskan membuatkan mind mapping mengenai materi kita pada hari ini, yaitu strategi pemasaran. Dan deadline-nya itu Senin 19 Juni 2023 dikumpulkan ke GCR Strategi Pemasaran. Oke, baik. Ini ada daftar pustaka yang saya pakai dalam menyusun PPT pada hari ini, topik pada hari ini. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir dan berinteraksi pada kelas saya pada hari ini. Terima kasih banyak atas semangatnya. Dan semoga materi pada hari ini yang saya bawakan bisa menambah wawasan kalian mengenai strategi pemasaran, tentunya dapat diterapkan juga dalam teman-teman yang sudah memulai bisnis. Baik, sekian mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.